Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kita bisa memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi. Hari Senin 8 Juni 2026. Biarlah kita terus hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, teguh berdiri di dalam Tuhan kita. Dan itulah yang terus kita masih pelajari di sepanjang bulan Juni ini, yaitu bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berdiri teguh dalam Tuhan. Dan kita akan belajar hari ini dengan judul berdiri teguh saat menghadapi pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Tuhan menjanjikan kepada kita untuk memberikan kita kekuatan dan jalan keluar saat kita dicobai. Saudara, dalam pasal 10 1 Korintus ini, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk belajar dari sejarah hidup bangsa Israel yang selalu saja marah-marah, komplain, tegar tengkuk, tidak taat kepada Tuhan. Mereka begitu mudah jatuh dalam pencobaan-pencobaan mereka. Pada saat tidak ada air, mereka menggerutu dan marah kepada Tuhan. Saat mereka lelah di padang gurun dan tidak ada makanan dan bosan makan mana saja, mereka komplain dengan Tuhan. Saudara, ini menjadi pelajaran bagi jemaat Korintus dan kita semua, agar kita tidak jatuh ke dalam jerat yang sama. Saudara, ujian boleh datang dalam hidup kita, karena itulah saat pencobaan datang kita harus bersandar kepada Tuhan saja yang sanggup memberikan kita jalan keluar. Ayat tadi menyatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu biasa. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan dan jalan keluar, sehingga saat kita dicobai, kita bisa menang dan menjadi pemenang. Inilah janji Tuhan. Karena memang orang percaya itu tidak pernah dijanjikan untuk hidup lepas dari masalah, pergumulan, ujian, dan pencobaan. Kita masih bisa saja dicobai. Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan yang sama di padang gurun yang dilakukan oleh si iblis. Tapi Ia tidak berbuat dosa. Iblis menghendaki saat pencobaan datang, kita jatuh dan terjerumus ke dalam pencobaan itu, lalu kita menjauh dari Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan di dalam kuat kuasa-Nya, memberikan dan mengizinkan pencobaan datang agar iman kita semakin murni seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Dan karena itulah kita membutuhkan kekuatan ekstra dari Tuhan agar kita tetap bisa berdiri teguh dalam menghadapi berbagai macam pencobaan yang datang menghimpit hidup kita. Dan pola pikir itu sangat menentukan sekali. Kita menyatakan dalam ayat yang tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa jangan menganggap saat kita dicobai kita merasa makhluk yang paling malang di dunia ini, seolah-olah orang lain tidak mengalami yang sama. No, semua orang yang ada di dunia ini mengalami hal yang sama. Mereka pun juga menderita, mengalami pencobaan, hanya saja bentuknya berbeda-beda. Tuhan Yesus pun berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu. Dia berkata kepada para murid-muridnya waktu itu sebelum Yesus disalibkan, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan atau tribulasi. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku mengalahkan dunia. Tugas kita adalah menguatkan hati, hidup di dalam damai sejahtera yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Dan saat penderitaan, penganiayaan datang, kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan kita bisa mengalahkan dunia oleh kuat kuasa iman kita. Dan inilah yang membuat kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Saudara, harus hati-hati saat pencobaan datang, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 13-15 di sana dinyatakan, apabila kamu dicobai, janganlah berkata pencobaan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi keinginan kita sendiri yang seringkali juga bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan. Karena itulah hari ini kita diingatkan untuk tetap berdiri teguh dan bergantung kepada Tuhan. Saat pencobaan datang, kita tetap tidak goyah dan tetap terus maju dan makin indah bersama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan pencobaan yang kita hadapi, karena kita tahu pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan itu setia dan adil, dan Dia akan memberikan kita jalan keluar saat kita dicobai. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.